FKC Family, halo semuanya. Kita ketemu lagi di awal bulan Agustus. Oke, FKC Family, bersama saya sudah hadir narasumber kita, Medical Advisor FKC Internasional yang wajahnya pasti sudah familiar, ya, Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang Mbak Reni, selamat siang Pak Oni, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak FKC Family dimanapun Anda berada. Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia. Bahagia, itu harus yang utama ya. Baik, FKC Family mungkin udah pada tahu ya, hari ini kita mau bahas sedikit mengenai organ. Wah, ini organnya nggak bisa dibilang organ yang sederhana ya, karena organ ini lumayan organ terbesar di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kalau bicara size-nya yang besar, otomatis kerja dia juga banyak, ya kan? Nah, ini adalah hati ya, organ hati. Tetapi kita lebih mengarah lagi, mengerucut lagi, kita akan bahas di siang hari ini adalah mengenai sirosis hati. Iya benar, materi hari ini adalah membahas tentang hati, dengan kata lain adalah liver. Kalau bahasa kedokterannya hepar. Hepar. Jadi hati itu merupakan suatu organ, betul kata Mbak Reni, itu organ terbesar di dalam tubuh manusia. Letaknya bukan di sini. Iya. Seperti sakitnya tuh di sini. Liver itu adanya di perut sebelah kanan. Ya, di bawah kira-kira itu di bawah iga. Jadi iga terakhir itu sudah mulai adanya liver atau hati. Jadi hati itu sebenarnya terdiri dari dua lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan itu lebih besar daripada lobus kiri. Makanya bentuknya begitu ya? Ya. Di antaranya ini ada kelenjar kecil yang tidak kalah pentingnya, yang kita sebut empedu. Itu adanya di antara lobus kanan dan lobus kiri. Nah, hati atau liver itu besar normalnya itu yang keluar dari, karena dia letaknya ada di antara belakang tulang iga sampai turun sedikit, itu normalnya 2 jari di bawah rusuk. Tapi kalau lebih besar dari itu, biasanya pada palpitasi atau perabaan, itu menggambarkan pembesaran dari liver. Nah, hati itu fungsinya macam-macam, ya, tidak banyak ya, banyak sekali. Yang terpenting adalah hati itu bisa memproduksi darah. Jadi darah itu diproduksi dari hati, dia juga dibersihkan, jadi dibuang racunnya dari hati. Makanya kalau kita belah si hati ayam gitu kan, darahnya langsung darah hati betul. sapi. Karena kemarin kan baru dapat daging korban. Jadi ada hatinya, begitu dipotong, darahnya seger banget. Jadi sebenarnya hati itu kenyal. Ya, jadi enggak ini kan ya, yang hati yang bagus itu kenyal, seperti kalau ibu-ibu ngerti lah, udah pernah beli jeroan gitu ya. Apakah ada hati sirosis pada binatang? Saya tidak tahu, tapi biasanya yang kita beli misalnya hati sapi, ya itu kenyal-kenyal sama seperti manusia juga, kira-kira bentukannya seperti itu, warnanya merah-merah hati, jadi bukan merah darah, tapi yang namanya merah hati, ya, agak kecoklatan sedikit. Kemudian fungsi yang lain adalah dia menghancurkan, jadi karena dia memproduksi, dia membuang racun, dia juga menggantikan sel darah merah yang tua, menjadi yang baru. Itu diproduksi juga di hati. Nah, umur darah itu biasanya 3 bulan atau 120 hari. Jadi hati itu juga salah satu organ metabolisme di dalam tubuh yang sangat penting. Kemudian dia bisa menyimpan energi. Jadi kira-kira fungsinya adalah seperti ini ya, macam-macam. Jadi energi itu yang bagus, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi tenaga melalui proses
gluconeogenesis. Nah, pada orang-orang tertentu, misalnya pada penyakit kencing manis, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak diubah menjadi gluconeogenesis, tapi dia tetap berupa glukosa. Nah, hati juga bekerja sama antara lain dengan pankreas untuk menghasilkan insulin dan lain-lainnya. Nah, biasanya penyakit yang sering pada hati itu yang paling sering adalah 3. Nomor 1 adalah hepatitis. Ya, hepatitis itu ada A, B, C. Ya, seperti kita ketahui dari A, B, C mana yang paling bahaya? Yang paling bahaya adalah hepatitis B. Ya, tapi C juga tidak kalah bahayanya. Tapi biasanya C itu bisa recovery, sembuh sendiri. Ya. Kemudian yang penyakit yang nomor 2 ada yang kita kenal, yang akan kita bahas lebih dalam hari ini adalah serosis hepatis. Apa itu serosis hepatis? Serosis hepatis adalah pengerasan dari liver atau hati akibatnya rusaknya sel-sel dari hati itu. Jadi sel-sel itu rusak sehingga dia menjadi kayak jaringan parut, ya. Karena dia rusak seperti jaringan parut, jadi dia mengeras. Jadi hati itu akan dia membantat, akan dia mengeras. Keriput. Ya, tadinya itu yang kenyal-kenyal, yang rata. Pada serosis dia terbentuk jaringan parut. Seperti kalau kita mempunyai jaringan parut antara lain keloid atau apa itu termasuk jaringan parut, rata-rata kan keras dan kasar. Itu juga terjadi pada hati. Nah, penyakit serosis ini ternyata adalah penyakit yang nomor 2 terbesar di Indonesia, setelah sakit jantung dan sakit kencing manis. Jadi sangat banyak penderita serosis hepatis di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran hati normal dan hati yang mengeras. Ya benar ya, kelihatannya. Ya, jadi mengeras itu bentuknya memang sebenarnya dia lebih kecil daripada, tapi nggak kecil sekali. Betul. Karena cuma bentuknya pasti ini ukurannya itulah ya, betul. Ya, karena dia lebih padat dan terbentuk jaringan parut atau sikatrik. Apakah seseorang dengan serosis ini yang sudah keras nanti bisa lembek lagi? Tidak bisa. Jadi penyakit ini adalah penyakit permanen. Nah, banyak penderita tidak tahu kalau dirinya serosis. Karena perjalanan penyakitnya terus terang pelan-pelan kadang-kadang terabaikan. Nah, dari level normal bisa jadi hepatitis yang tidak terobati bisa jadi serosis yang tidak terobati bisa jadi hepatoma, kanker. Ya, walaupun tidak semua kanker hati efeknya dari serosis. Tapi ada beberapa kanker hati yang efek lanjutan dari terjadi serosis. Nah, sekali lagi adalah kerusakan pada sel-sel dari hati yang bentuknya mengeras, bentuknya menjadi padat. Kemudian penyakit itu tidak bisa sembuh lagi. Yang harus kita upayakan bila diketahui adanya serosis adalah menjaga jangan sampai dia menjadi lebih parah. Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu serosis itu kalau orang pada serosis awal rata-rata tidak akan kelihatan kecuali orang tersebut rutin memeriksakan check up yang pakai USG segala, dan rata-rata di Indonesia tidak dilakukan. Kita biasanya check up rutinnya itu hanya dengan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya juga kadang-kadang cuman yang terjangkau. Gula, kolesterol, asam urat. Iya, betul. Jarang ada yang periksa SGOT, SGPT, hepatitis BC, jadi HBC. Ya, anti HBC dan HBC saja. Nah, itu sangat jarang untuk diperiksa. Kalau nggak disuruh sama dokter. Ya, dan biasanya dokter nggak akan terlalu mengarahkan ke sana kalau tidak ada gejala. Indikasinya ya. Nah, serosis hepatis ini biasanya ditemukan bila seseorang itu sudah menjadi berat. Antara lain benar-benar sudah terjadi serosis. Gejalanya yaitu biasanya penderita itu perutnya kembung. Kembungnya itu kembung besar yang dalam bahasa kedokterannya namanya asites. Isinya sebenarnya cairan. Nah, itu dia membesar dan tegang. Kemudian biasanya ditemukan yang namanya spider nevi. Spider nevi itu adalah
pembuluh darah merah yang kayak spider, kayak laba-laba. Itu adanya di sekitar perut, ya. Gejala yang lain yang bila seorang curiga apakah dia ada serosis, yaitu bila tiba-tiba BAB-nya tahu-tahu hitam dan lengket. Itu yang kita sebut sebagai melena. Kemudian gejala tidak kalah pentingnya yaitu adanya varises esophagus, yaitu ditandai dengan adanya muntah darah. Nah, jadi orang muntah darah itu dikiranya dari paru-paru, ternyata bukan dari paru-paru pada Kenapa itu terjadi? Karena adanya varises atau pelebaran pembuluh darah di sekitar esophagus yang efeknya memang dari liver. Oh gitu. Nah, itu dua adalah gejala yang paling sering ditemukan pada serosis hepatis. Nah, sehingga pada penderita serosis hepatis itu harus dijaga supaya gejala-gejala perdarahan atau yang memberuk itu tidak terjadi. Mungkin ini ada gambarnya ya. Nah, di samping itu juga kadang-kadang penderitanya kuning atau yang kita sebut jaundice. Kuning itu kadang-kadang kita bingung antara sakit kuning hepatitis. Kalau yang serosis memang kadang-kadang kuning, tapi kadang-kadang tidak kuning. Tapi yang paling menentukan yaitu dia perutnya besar. Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu biasanya orang itu tadinya obes, mendadak lama-lama dia menjadi kurus, tapi perutnya buncis, tidak nafsu makan, mual, muntah, terus lemas, pucat, ya. Jadi seperti orang sering capek, ya. Orangnya itu tidak semangat, jadi kayak letih, lesu, tidak bisa makan, ya. Kadang-kadang disertai diare, kadang-kadang tidak ada diare, tapi yang kadang-kadang tiba-tiba tanpa sebab tiba-tiba muntah darah, dan biasanya muntah darahnya itu bisa projektil, jadi yang muncrat, dan jumlahnya banyak. Oh gitu. Kalau dari paru-paru, kalau yang belum terlalu berat, misalnya dari TBC, itu biasanya bukan muntah darah, tapi dia batuk darah. Jadi batuknya reaknya campur darah. Kadang-kadang dia memang ada hemoptu atau ya memang muntah, tapi nggak terlalu banyak. Kalau ini bisa agak mengerikan, bisa subaskop. Waduh. Karena ini dari dalam dari saluran pernafasan. Apalagi karena hati sendiri kan juga tadi seperti Dr. Tris bilang di Ya, awal itu kan ada hubungannya dengan darah. Iya, pembentukan sel darah merah kan. Sehingga orang ini kalau terjadi berak darah atau perdarahan dari muntah, itu dia akan langsung anemi. Ya, karena jadi terlalu banyak keluar ya. Iya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Pasien-pasien dengan serosis dan dengan ada gejala harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena pada saat terjadi perdarahan atau muntah darah, itu pasien benar-benar tidak boleh makan apa-apa, puasa. Jadi semua makanan harus lewat infus, ya. Jadi pencernaannya diistirahatkan. Karena benar-benar dia itu kasihan sekali memang. Jadi nggak boleh, karena minum juga cuma sedikit sekali. Jadi semua harus lewat infus. Nanti pelan-pelan makanannya itu dari seperti tajin, ya. Nanti kalau sudah cair, kalau udah nanti pelan-pelan baru bisa naik dari bubur tasaring, kemudian bubur, kemudian nasi lembek, baru boleh nasi, ya. Nah, apakah orang-orang ini umurnya pendek atau panjang? Itu bisa panjang. Jadi bisa sembuh atau sembuh tidak. Jadi yang sudah terjadi serosis dia tidak dapat menjadi normal kembali. Jadi yang sudah rusak tidak dapat menjadi halus lagi. Tapi diharapkan yang rusak itu tidak bertambah rusak. Kadang-kadang rusaknya belum sampai semuanya. Ya sudah ketahuan, sehingga yang sel-sel yang masih normal dijaga untuk tetap tidak menjadi bahaya. Tapi sekali lagi orang-orang dengan serosis hepatis ini seperti ada bom di dalam tubuhnya. Jadi suatu saat dia bisa muntah atau berak darah, karena tadi yang saya katakan muntahnya bisa banyak sekali. Pada saat muntahnya banyak sekali, darah yang keluar banyak sekali, orangnya bisa meninggal. Meninggal karena karena kehabisan darah. Sehingga buat orang-orang yang serosis ini, bila diketemukan gejala-gejala yang tadi, harus cepat-cepat di rumah sakit, karena dia akan ditransfusi, akan dipuasakan dan sebagainya. Ya intinya kalau di rumah sakit itu
ada sesuatu hal yang terkait dengan si pasien itu cepatlah penanganannya gitu ya dok ya. Nah, apa penyebab dari sirosis? Nah, penyebabnya itu banyak sekali. Yang terbanyak adalah alkohol. Jadi pengkonsumsi alkohol yang berlebihan itu yang terserang nomor satu adalah levernya. Ya, jadi pada penderita sirosis ini alkoholisme itu menempati urutan pertama. Kemudian dari keturunan juga. Kemudian dari makanan-makanan yang banyak pengawet atau proses food itu juga. Dan termasuk jamu-jamuan yang berlebihan. Sehingga apakah jamu-jamuan herbal itu baik-baik? Tapi kalau berlebihan bisa berefek juga ke liver. Jadi sekali lagi, semua apapun itu juga kalau berlebihan itu tidak akan baik. Apalagi sekarang banyak jamu yang nggak pure herbal. Jamu ditambah apa-apa sehingga mungkin khasiatnya lebih cepat, tapi itu efeknya ke liver. Jadi jamu juga termasuk salah satu penyebab dari sirosis hepatis. Jadi sekali lagi sirosis ini juga dari alkohol, dari orang-orang dengan narkoba, ya itu juga bisa. Kemudian dari obesitas, jadi dari lifestyle. Makanan goreng-gorengan juga ya dok. Semua. Jadi kalau goreng-gorengan, terus makanan yang banyak radikal bebas, ya itu tidak hanya menyerang hati, tapi bisa menyerang semua organ. Tapi memang nomor satu yang diserang adalah hati dan lambung kalau makanan. Iya, betul. Jadi hati-hati karena sekali lagi kita untuk transplantasi hati itu sangat sulit. Ya, kalau ginjal ada orang yang memang ginjalnya dua. Kalau hati kan cuma satu. Walaupun dua lobus tapi satu, dia kesatuan. Jadi memang ada transplantasi hati, tapi itu sangat sulit. Dan misalnya ada donornya pun untuk diterapkan ke pasiennya itu juga prosesnya akan sangat sulit. Jadi sebaiknya adalah kita menghindari sebelum terjadi, khusus pada liver. Kalau sudah terjadi pengobatannya itu sangat susah ya. Termasuk dari sirosis, apalagi hepatoma. Sehingga yang dipentingkan adalah prevention atau pencegahan. Nah, sekali lagi kembali prevention ke dalam tubuh kita adalah kembali lagi kepada lifestyle. Betul. Ya, makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang fresh. Bukan makanan yang processing. Terus kalau bisa jangan makanan yang dianget-angetin walaupun enak ya. Kemudian cukup air minum yang cukup ya, minum yang tersehat adalah air putih. Ya. Cukup sayuran, buah harus imbang. Jadi makanan yang baik adalah tidak hanya karbohidrat, protein, tapi lemak juga diperlukan, vitamin, mineral itu juga diperlukan. Nah, kemudian kembali ke olahraga. Terus otomatis stres, merokok, alkohol itu harus diatur supaya jangan sampai ada yang senang minum bir, ada yang senang minum wine, walaupun kita di negara timur kan ada ya. Itu harus diingat, kalau terlalu banyak efek ke livernya juga bisa. Apalagi sekali lagi kelainan di liver itu bisa diturunkan. Jadi artinya secara genetik, secara genetik, jadi bukan herediter pasti diturunkan, tapi secara genetik kalau di keluarganya itu ada kelemahan pada liver, itu kita mempunyai risiko. Ya, jadi sekali lagi itu harus diperhatikan. Nah, pilihlah makanan yang sehat sekali lagi untuk liver ya, makanan sayur-sayuran, juga goreng-gorengan dikurangin, dan kalau mau menambahkan adalah suplemen yang sesuai untuk kesehatan liver. Oke, ya kita stop sampai di situ dulu. Tadi mungkin yang kelewat istirahat juga ya. Istirahat itu masuk ke dalam lifestyle. Stres, istirahat yang cukup ya. Jadi untuk preventifnya ya. Ya, untuk menjaga stres kita harus ada masa untuk refreshing, istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam, bangunnya terlalu pagi juga. Pokoknya istirahat tidur yang
yang benar-benar tidur itu tetap dibutuhkan karena untuk pertumbuhan sel. Oke, ya. Oke, FKC Family, waduh, sudah gamblang sekali tadi ya Dokter Tris menyampaikan dari mulai posisi atau letak hati, besarnya hati seperti apa, kemudian fungsinya hati itu apa, kemudian bagaimana ya kalau misalnya hati kita sakit bermasalah gitu ya. Ini gejalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa ya, sampai di pembahasan kita di siang hari ini yaitu sirosis hepatis. Ya ternyata jumlahnya banyak ya, di Indonesia banyak dan penyebab kematian juga yang banyak. Cuman biasanya tidak tahu. Iya. Jadi ke rumah sakit itu dia benar-benar tidak tahu kalau itu sakit liver, karena sekali lagi kadang-kadang tidak disertai dengan jaundice. Iya, nggak disertai kuning gitu ya, kuning yang terlalu ini. Jadi orang-orang biasanya datang kok perutnya besar, kembung, badannya kurus, perutnya kayak kodok gitu ya. Jadi itu harus biasanya kalau udah seperti itu itu isinya cairan. Iya. Jadi itu membuat orang sesak, kemudian bisa terjadi gagal jantung juga. Jadi lari kemana-mana ya. Larinya kemana-mana. Oke. Berarti sirosis ini juga bisa menyerang anak-anak ya? Sebenarnya sirosis ini bisa, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Ya. Biasanya ini hanya terjadi pada orang dewasa. Tapi tidak harus terjadi pada lansia. Pokoknya umur berapapun ya. Karena kita hidupnya dengan bertambahnya zaman ini, makanan lebih kacau. Sirosis lebih terjadi sekarang makin muda usianya. Jadi umur 30-an ya udah bergeser, itu bisa sirosis. Karena kaitannya tadi ke lifestyle dari termasuk juga obat-obatan, narkoba, terus alkohol. Karena alkohol ini salah satu penyebab terbesar dari rusaknya sel liver ini. Iya, betul. Jadi di sini ada rangkaian produk yang sudah tertata di meja dengan warna-warnanya yang cantik ya. Nah, ini adalah paket kesehatan hati atau paket kesehatan liver nih Dokter Tris. Kita punya paket namanya paket kesehatan hati. Isinya ada 4 macam, bukan 4 botol ya. Tadi Dokter Tris punya gambar ya. Punya gambar tadi itu katanya beliau bingung ini apa maksudnya gitu ya. Jadi kan ada di bawahnya itu ada tertulis ya, ada 2 kali, 3 kali, yang ini Dok. Yang ini ya. Ini kan ada kali 2, kali 1, ini maksudnya bukan konsumsi ya, tetapi di dalam paket ini ternyata ada 2 Tridans, 1 Carmax, 1 Ingenium dan 2 Liverite ya. Karena kan fokus utamanya adalah di Liverite dan juga di Tridans ya. Kalau Tridans itu bisa masuk kemana-mana ya, karena tadi Dokter Tris sendiri juga ada singgung mengenai radikal bebas gitu ya. Nah itu kan tadi yang Dokter Tris sampaikan ya, itu bisa menjadi penyebabnya. Jadi makanya kenapa di paket kesehatan hati ini kita masukkan 2 Tridans ditambah 2 Liverite yang memang fokus produknya adalah Liverite ya. Mungkin Dokter Tris boleh sampaikan sedikit mengenai produk-produk ini ya. Kalau pada Liverite, kenapa hubungannya Liverite namanya udah ada livernya? Pasti ini suplemen yang bagus untuk menjaga kesehatan liver. Nah, dia tuh mengandung zat-zat yang namanya berry-berryan. Si Sandra Berry namanya cakep ya. Iya, ini isinya semua tanaman herbal. Makanya Astragalus dan Mectistel yang herbal alami yang sebenarnya dia untuk detox. Sebenarnya detox itu sama sebagai ini anti radikal bebas sama ya, detox, antioksidan itu fungsinya sama. Jadi unggulannya itu nomor 1 karena ini untuk liver. Yang merah itu warnanya juga sudah merah, sesuai dari hatinya. Sesuai dari hatinya. Sesuai dengan warna hati. Warna hati. Ya, nomor 2 adalah Tridans. Nah, tadi Mbak Reni juga sebutkan karena penyakit hati ini tidak hanya sirosis ya, penyakit hati yang lain itu ada hubungannya dengan radikal bebas ya. Radikal bebas itu yang kita hirup, kita tanpa sengaja kena, maupun yang kita
konsumsi. Antara lain dari makanan yang mungkin mengandung merkuri, makanan yang mengandung pengawet, minum-minuman yang mengandung alkohol yang berlebihan, itu semua merupakan suatu radikal bebas. Sehingga kita perlu suatu antioksidan ya. Selain antioksidan itu untuk peremajaan dan lain-lain, tapi antioksidan itu nomor satu untuk mengurangi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita mempunyai tridan yang buat saya itu adalah salah satu antioksidan the best ya, karena dia mengandung 3 ya, jadi antioksidan premium ya. Ya, 3-tiganya itu merupakan suatu antioksidan yang baik. Jadi ini boleh dikonsumsi pada untuk prevention atau menjaga supaya liver kita tetap sehat. Dan bila sudah menderita diharapkan tidak bertambah parah. Benar. Ya, kenapa? Karena biasanya pada penderita itu tidak nafsu makan dan sebagainya, sehingga kandungan gizi yang masuk otomatis akan tidak mencukupi ya. Kemudian yang ketiga ada Carmax. Carmax ini ya, Carmax itu dia mengandung alpha lipoic acid, itu juga merupakan antioksidan. Benar. Ya, jadi yang diambil adalah unggulannya, walaupun zat-zat yang lainnya tetap ada. Nah, yang terakhir yaitu multivitamin Ingenium. Nah, kita mempunyai multivitamin yang sebenarnya ini wajib ya, termasuk tridan itu sebagai asupan sehari-hari kita. Daily consume. Jadi di dalam Ingenium itu mencakup semua multivitamin atau mineral yang sebenarnya kita perlukan tapi tidak bisa kita penuhi dari makanan sehari-hari kita ataupun pokoknya konsumsi nutrisi kita sehari-hari. Sehingga dia perlu untuk menambah. Apalagi dengan usia yang produktif tapi makannya tidak ya. Atau buat orang-orang yang sudah pensiun, yang sudah retired, yang lansia, yang memang juga sudah makannya berkurang. Iya, betul. Ya, nafsu makannya berkurang, makannya lebih sedikit dan sebagainya. Nah, buat orang-orang ini suplemen itu sangat dibutuhkan. Sehingga sekali lagi suplemen itu bukan obat, tapi itu adalah suplemen atau tambahan ke dalam makanan kita sehari-hari. Jadi apakah dikonsumsinya sebulan seminggu? Tidak. Kalau bisa dikonsumsinya terus-terusan ya, untuk menambah kekurangan dari nutrisi atau asupan sehari-hari kita. Ya, ini yang suka salah kaprah nih, sering salah kaprah. Sakit liver, sakit hepatitis, berapa bulan harus konsumsinya ya. Padahal sebenarnya rutin aja dikonsumsi, kan nanti dapat obat juga nih dari rumah sakit kan, dari dokter, itu dikonsumsi, kemudian nanti ditambah gitu ya dengan si wellness series kita ya. Jadi kalau misalnya nanti pada satu titik sudah sehat, pasti obatnya yang berhenti ya, betul, otomatis ya dok ya. betul. Nah, suplemennya jangan ikutan berhenti. Misalnya nih kayak tadi dokter Trace bilang, si Liverite ini isinya kan ada si Sandra Berry, ada Meptisto, kemudian ada Astragalus ya. Nah, dia itu bisa bersifat sebagai terapeutik gitu loh, sebagai untuk obat gitu loh ya. Tapi bukan obat, ini adalah herbal, cuman dia bisa bertindak atau bersifat sebagai obat. Makanya produk kita ini, jajaran produk-produknya Wellness Series ini, kita ya satu tingkat lebih atas lah dibanding suplemen yang ada di pasaran ya. Jadi FKC Family nggak usah ragu, tadi yang Dr. Trace sampaikan juga, ini semuanya natural ya. Jadi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang terus menerus itu nggak masalah. Yang penting kita bisa tahu nih dosisnya. Pada saat Anda sakit otomatis dosisnya agak lebih tinggi ya, karena untuk apa? Terapi pengobatan. Tapi begitu Anda sudah sehat ya, jangan di stop, Anda teruskan konsumsi, tapi turunkan dosisnya untuk dosis penjagaan atau maintenance ya. Oke, FKC Family, sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersyukur ya, tetap bahagia. Sampai jumpa di 2 minggu mendatang dari sekarang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.